Kali ini saya akan membahas salah satu rahasia besar yang ada kaitannya dengan bambu. Di dalam dunia spiritual, bambu itu sering digunakan untuk lelaku tertentu. Dan di sini mungkin banyak orang yang belum mengetahuinya. Dan mungkin pula Anda belum menemui seseorang yang pernah membahas terkhusus perihal bambu yang di sini ternyata ada bagian-bagian tertentu yang sering digunakan oleh seseorang dalam dunia supranatural. Apa saja bagiannya akan kita bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya Bang Simo, dan tentunya masih di channel Simo SDSM. Di dalam kesempatan kali ini, saya Bang Simo kembali akan membuka rahasia bambu di dalam dunia supranatural yang bagian-bagiannya itu sering digunakan di dalam dunia spiritual. Mungkin ini baru pembahasan yang ada, tidak banyak orang yang membahas ini. Sehingga penting untuk Anda menyimak sampai tuntas sehingga Anda bisa mengetahui energi gaib alam apa saja yang terkandung di dalam bambu. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian tertentu karena bagian-bagian ini yang sering digunakan. Langsung saja saya akan membahasnya, namun seperti biasa sebelum saya membahasnya, terlebih dahulu bagi kawanku semuanya yang kebetulan singgah di channel ini dan belum subscribe, silahkan terlebih dahulu klik tombol subscribe yang ada di bawah video saya ini. Baiklah, terima kasih. Langsung saja untuk pengetahuan ilmunya. Yang pertama adalah daun bambu. Daun bambu ini sering digunakan untuk pembersihan, pemurnian energi negatif di suatu tempat ataupun seseorang. Dia akan menggunakan 3 lembar daun bambu ini untuk dimasukkan ke dalam air dan itu digunakan untuk mandi. Fungsinya apa? Untuk membersihkan energi negatif, baik itu sihir, sandat, guna-guna yang berada di orang tersebut. Dan kita cukup memercikkan rendaman daun bambu tadi itu untuk pembersihan aura negatif di suatu tempat, warung, toko, ataupun rumah Anda. Fungsinya untuk menetralisir energi negatif untuk pemurnian. Jadi, itu adalah bagian yang pertama yang sering digunakan. Dan juga fungsi yang kedua dari daun bambu ini, dia bisa digunakan untuk penangkal ilmu hitam ataupun energi negatif, sihir, sandat, ataupun guna-guna di suatu tempat. Jadi Anda cukup menaruh 3 lembar daun bambu ini di tempat di mana keluar masuknya seseorang, yaitu di pintu rumah Anda. Anda cukup menaruhnya 3. Dan juga ada sebagian orang yang meyakini dia membawa 3 lembar daun bambu ini sebagai penangkal aura negatif, energi negatif pada orang tersebut. Jadi dia itu menaruhnya di dompet. Jadi itu adalah bagian pertama
yang sering digunakan oleh seseorang dalam dunia supranatural. Yang pertama untuk pemurnian, yang kedua untuk penangkal. Lalu kita akan masuk ke bagian yang lain, yaitu serbuk bambu. Kalau orang Jawa menyebutnya dengan lugut. Bagian ini itu sangat gatal sekali ketika terkena ke kita. Dan ini sering digunakan untuk santet. Banyak yang sudah menjadi korbannya. Jadi dia digunakan juga untuk racun. Dia akan menaruh serbuk bambu yang sangat panas ketika terkena ke kulit tadi. Panas dan sangat gatal, nggak hilang-hilang, itu ditaruh di minuman. Orang-orang dulu itu ketika ingin melukai seseorang, itu biasanya diracun dengan itu, serbuk bambu. Saya mendapatkan cerita ini itu dari orang-orang dahulu yang memang ketika bertamu, biasanya orang itu punya hajatan, jarang orang yang mau minum karena ditakutkan ada serbuk bambu yang ditaruh di situ. Orang dulu semacam itu. Dan juga itu yang umum orang ketahui, yaitu dia memasukkan serbuk bambu ke minuman, biasanya teh kalau di tempat saya. Lalu yang kedua, itu juga bisa digunakan itu untuk santet, membuat orang tersebut itu gatal yang sulit untuk diobati. Caranya bagaimana? Yaitu dengan dia mengambil serbuk bambu tadi dan dia akan melemparnya ketika ada angin kencang. Jadi yang akan membawa adalah angin. Itu adalah salah satu ilmu santet sihir yang bisa membuat si target itu gatal seperti kudis yang sulit untuk diobati. Namun tenang saja, obatnya itu sebenarnya ada di bagian dalamnya bambu. Itu ada semacam kayak bedak yang putih-putih itu, Anda cukup ambil di situ dan Anda basuhkan di tempat yang gatal. Itu bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit, kudis, kurap, gatal yang sulit diobati. Anda sudah misal mencari obat untuk gatal tapi belum mendapatkan, coba dengan cara ini. Jadi itu yang sering digunakan oleh pemilik ilmu hitam untuk melukai seseorang. Bagian yang kedua yaitu ada serbuk bambu ataupun lugut. Dan ini cukup berbahaya. Dan yang tadi, yang memakai serbuk bambu tadi, yang dicampur di air, itu banyak sudah yang menjadi korbannya. Namun kalau orang sekarang kayaknya sudah tidak ada, lebih modern lagi. Jadi itu sering saya mendapatkan cerita itu mengenai racun serbuk bambu. Lalu untuk bagian yang selanjutnya, yaitu buluh pada bambu. Biasanya itu seperti benang terdapat di tengah-tengah ataupun di dalam bambu. Seperti senar, seperti benang, dan itu secara alami memiliki energi yang bisa berkhasiat untuk memikat pemanis wajah ataupun untuk kewibawaan, cukup dengan dibawa. Dan juga dia juga memiliki fungsi yaitu untuk penglarisan dagang. Namun tidak semuanya itu memiliki energi. Jadi kita harus mendeteksi terlebih dahulu, didekatkan telapak tangan Anda di bulu bambu tadi apakah ada energinya atau tidak. Kalau tidak ada, ya tidak bisa difungsikan. Dan itu
adalah bagian-bagian tertentu yang sering digunakan oleh seseorang di dalam dunia supranatural ataupun spiritual. Dan juga pohon bambu itu bisa digunakan untuk pagar gaib rumah kita, khususnya bambu kuning. Dia akan menanam pohon bambu kuning tadi di sekitar pekarangan rumahnya sebagai penolak energi negatif, sihir santet maupun guna-guna. Sebenarnya ilmu gaib yang ada kaitannya dengan bambu itu banyak sekali. Tidak hanya yang saya sebutkan tadi. Ada yang namanya bisa kekebalan. Jadi dia akan memasukkan sesosok genderuwo yang biasanya menghuni di bambu tadi untuk dimasukkan ke badan dia. Bisa dijadikan kebal. Ada juga yang namanya itu sandat pring sedapur. Membuat si target itu mati semuanya. Satu rumah itu bisa mati semuanya. Sedapur itu satu rumpun, satu rumah. Itu bisa mati semuanya. Jadi hal-hal mistis mengenai bambu ini memang banyak sekali. Dan beberapa sudah saya jelaskan tadi. Mulai dari Anda yang sudah paham ataupun yang beberapa yang saya sebutkan tadi ada di dalam diri Anda yang belum memahaminya. Sebagai untuk wawasan diri Anda. Jadi mengenai bambu ini di dalam dunia supernatural itu banyak sekali khasiat serta manfaatnya. Mulai dari hal yang positif maupun hal yang negatif. Saya sudah terangkan. Namun ternyata menurut pengalaman saya pribadi, jarang sekali orang yang mengetahuinya. Mengetahui bagian-bagian tertentu yang sering digunakan di dalam dunia supernatural. Jadi seperti itulah yang bisa saya sajikan kepada Sedulur Simo dimanapun Anda berada. Menambah pengetahuan wawasan Anda, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ini, silahkan kawanku semuanya bisa tinggalkan komentar. Semoga berkah, manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur. Dari saya Bang Simo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.